Kedatangan Agus Harimurti Yudhoyono ke Istana Negara kemarin memunculkan banyak spekulasi tentang kelanjutan hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang sempat saling kritik soal Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Kita bahas bersama dua narasumber saya, anggota DPR dari PDI Perjuangan Arya Bima. Pak Arya, terima kasih meluangkan waktu untuk Kompas TV. Selamat sore, Mas Selamat Riko. sore. Dan kita juga tersambung melalui sambungan satelit dengan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Pak Hinca dengan Riko, selamat sore. Selamat sore Bung Riko, selamat sore Mas Arya Bima. Selamat sore. Saya ke Pak Hinca dulu. Pak Hinca, saya dan banyak wartawan kemarin agak tidak biasa melihat Pak SBY dan keluarga memakai baju merah. Karena biasanya keluarga Cikeas biru gitu ya. Ini apa yang bisa diceritakan dari pemilihan warna ini? Karena kalau kita bicara politik kan kadang kita bicara simbol dan lain-lain. Ya pertama itu kan nggak merah, itu marun lah kan. Merah marun kan. Yang kedua, ya bilang marunnya aja lah biar Mas Arya Bima senyum-senyum. Oke, marun. Kan 17 Agustus. Marun. Nah yang kedua kan gini, bahwa acara kemarin sore di Jakarta Theater yang disebut The Yudhoyono Institute itu adalah instrumen yang dibuat oleh Pak SBY untuk mengimplementasikan pengalaman-pengalaman kenegaraannya selama 10 tahun yang kemudian nakodanya itu Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Sehingga tentu berbeda antara Partai Demokrat dengan The Yudhoyono Institute itu. Oleh karena itulah pastilah jaketnya juga berbeda. Kalau di Demokrat tentu biru. Nah kalau di The Yudhoyono Institute itu Pak SBY atau Mas Agus tuh memilih warna marun dan cakep juga, cantik lah. Buktinya Kompas TV sampai ngangkatnya itu jadi Tapi kan diskusi kita gitu. Meski berbeda tapi kan kemarin juga Pak Agus membawa pesan dari Pak SBY. Ini banyak yang menyorot, bisa nggak sih dibilang bahwa Pak Agus ini menjadi penyambung lidah antara misalnya Pak SBY dan juga Pak Jokowi? Ya, Bung Riko, kemarin itu saya kira pembelajaran anak bangsa yang bagus sekali dipertontonkan oleh Istana ketika menerima Mas Agus Harimurti Yudhoyono untuk melaporkan kepada Presiden Jokowi, Presiden kita semua, tentang sebuah niat baik yaitu The Yudhoyono Institute. Nah karena itu digagas oleh Presiden SBY, maka dia menitipkan pesan kepada Mas Agus untuk menyampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi tentang rencana-rencana besar ini. Tentu wajarlah menyampaikan salam dan kemudian Mas Agus meminta wejangan, nasihat apa yang harus dilakukan untuk The Yudhoyono Institute itu. Nah pikiran-pikiran itu kemarin dilepaskan waktu launching itu, baru semua orang tahu, oh ya layaknya presiden-presiden yang lain, ada Presiden Wahid, Presiden Megawati juga punya Mega Institute, Wahid Institute gitu. Sekarang ada The Yudhoyono Institute. Nah saya kira ini bagus menjadi kebiasaan ketatanegaraan kita, para pemimpin-pemimpin kita yang sudah tidak lagi di kekuasaan bisa menularkan atau menjelaskan, mengajarkan, membagi, menginspirasi anak-anak muda bagaimana bernegara ke depan. Dan kebetulan Mas AHY itu mengambil tematik untuk Indonesia Emas 2045 dan Pak Jokowi menyampaikan pesan-pesan kepada Mas AHY. Saya tanya kemarin tuh Mas, itu Presiden Jokowi kemarin bilang apa gitu. Nah jadi kasih pesan-pesan itu. Saya kira bagus sekali dan ini menjadi pembelajaran menarik untuk politik kita. Kenapa saya tanya gitu Pak Arya, karena kan sebelumnya Pak SBY juga sempat mengkritik lumayan diksinya keras ke Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi juga sempat menangkis, kemudian muncul lagi urutan peristiwanya putra pertama keduanya ketemu. Anda membacanya gimana kalau dari PDI Perjuangan? Apa yang Anda pikirkan dan yang Anda simpulkan kalau boleh tahu? Iya, ini bubur lemu ya. Lemu. Dengan lauk gudeg yang mungkin juga membuat kenyang dan menyegarkan ya. Saya melihat pertemuan dua keluarga, antara keluarga Presiden, dalam hal ini diwakili putra Gibran, Mas Gibran, dan juga putra mantan Presiden, diwakili oleh Agus atau Mas Agus. Saya lihat itu suatu hal yang berdampak menyejukkan dan menyegarkan. Kalau tadi background awalnya ada kritik yang saya anggap masih
dalam kerangka bingkai kita berdemokrasi, walaupun kontennya adalah konten abuse of power, kemudian ada kecenderungan otoritarian yang dipertajam oleh Pak Adlizon. Saya melihat juga sudah dijelaskan oleh Pak Jokowi tentang apa itu sistem demokrasi kita. Berarti sekarang udah adem nih ya? Ya, dalam warna perpolitikan hal yang semacam pertemuan-pertemuan komunikasi semacam itu tidak dikemas dalam bentuk yang formal, tetapi sebagai langkah membuka katup-katup untuk bisa digunakan memulai bicara-bicara masalah-masalah yang up to date. Kalau tidak ada ruang yang cair pada saat membutuhkan suatu komunikasi yang lebih faktual, yang lebih up to date. Maksudnya untuk 2019 mungkin nggak? Kan kalau udah cair kan gampang nantinya gitu. Dari kemarin yang terlalu formal, terlalu melihat suatu kecenderungan antara partai di luar pemerintah dengan pemerintah, Pak SBY dan Pak Prabowo menyampaikan suatu kritik, kemudian Pak Jokowi menyampaikan suatu alasan, ini kan formal sekali. Nah, ini cair dengan pertemuan itu membuka saluran komunikasi yang sebagai langkah ke depan just in case bisa butuh digunakan kalau itu dibutuhkan ada sesuatu pembicaraan yang lebih penting. Pak Arya, kita kan tahu dan Pak Hinca, kalau Demokrat itu kan juga tidak pernah secara frontal bilang oposisi, tapi di tengah ikut menjaga dan lain-lain. Nah, ini boleh nggak kalau misalnya dianalisa sebagai yang tadi Pak Arya bilang, ya komunikasinya lancar, politik kan tidak ada kawan dan lawan abadi, hanya ada kepentingan. Kalau siapa tahu kepentingannya sama nanti berjalan bersama gitu maksudnya? Ini ke saya nih, Bung Riko. Ya, ke Pak Hinca, boleh. Ya, baik. Bung Riko, saya kira Demokrat mencoba untuk tidak akrab dengan istilah oposisi, tapi kami akrab dengan istilah penyeimbang. Sebagai partai politik itu menyeimbang agar pelaksanaan pemerintahan tetap utuh di relnya, dan itu yang kami praktekkan selama ini. Mana yang sudah baik kita dukung penuh, mana yang belum baik tentu kita kritik. Karena itulah ada partai politik, fungsinya mengkritik. Sebatas menjadi ruang demokrasi kita yang sehat, yang tadi disebut Mas Arya Bima itu segar dan berenergi. Saya kira itu yang penting gitu. Nah, kalaupun ada 1-2 kali kita mengkritik itu, saya kira bagian dari ruang demokrasi kita yang lebih sehat gitu ya. Kalau saya ingat dulu Mas Arya Bima 10 tahun ngeritik kita banyak banget tuh, dan kita terima itu dengan lapang dada gitu, dan sekarang kita gantian. Karena itu harus ada yang mengkritik supaya seimbang gitu. Nah, kata penyeimbang di situ untuk memastikan bahwa arahnya ini baik. Nah, oleh karena itu saya setuju dengan Mas Arya Bima tadi bahwa apa yang kita saksikan kemarin adalah sebuah kesejukan ruang demokrasi kita. Dan ini akan kita lanjutkan terus dalam banyak hal. Kalau kemarin kita disebut diplomasi nasi goreng, nah sekarang kita kan ada gudeg dan bubur yang menyenangkan dan enak tadi gitu. Kapan-kapan Arya Bima bisa undang saya, kita makan itu juga kan, juga baik gitu. Dan ya, ruangnya cair betul gitu. Dan jadi saya kira bisa lah gitu. Ini kan kalau yang nonton penuh dengan simbol kadang suka bingung nih. Mungkin nggak nanti berjalan beriringan gitu, sebentar lagi ada Pilkada 2018 yang juga penting, nanti ada Pilpres 2019, kita tahu kalau realitas politik kan Demokrat juga butuh teman gitu Pak Hinca. Iya, Bung Riko, Anda betul. Ini keniscayaan. Pilkada serentak nanti udah periode ketiga, 171, 17 itu gubernur, sisanya kabupaten dan kota. Itu ada di satu titik bisa kita kemudian berkompetisi, di sebelahnya kita kemudian berkoalisi. Nah, itulah realitasnya dalam politik kita, karena banyak juga partai politik termasuk Demokrat di titik-titik tertentu tidak bisa ngajukan sendiri untuk menembus batas 20%. Nah, dengan PDIP, dengan partai-partai lain selalu terbuka, dan itu keniscayaan saja. Begitu juga PDIP. Nah, kita tektokan juga sama Mas Arya Bima. Ini gimana nih kalau di sini? Oh, ini bagaimana kalau begini? Karena harus ada jalan keluarnya untuk menghasilkan pasangan calon itu gitu. Nah, itu normal juga gitu. Pak Arya, kalau kita lihat kemarin, pesan apa yang ditangkap dari misalnya yang disampaikan Pak Jokowi, kan Pak SBY nitip pesan, Pak Jokowi juga kembali menitipkan pesan. Jadi akan kembali terbuka komunikasi ini dan berjalan ke depannya nanti gimana? Ada kemungkinan kerjasama nggak, pertanyaannya itu? Oh ya,
yang pertama menerima dulu. Ini pertama saya Bung Riko ya. Kenapa Pak? Sorry. Pertama menerima kedatangan utusan Pak SBY, dalam hal ini adalah Pak Agus, itu adalah bentuk wisdomnya Pak Jokowi. Dalam situasi waktu itu kan ada ketegangan persepsi mengenai penggunaan kekuasaan dan akhirnya ada kearifan untuk menerima ini adalah sesuatu yang menurut saya kalau orang Jawa itu wis lebih nguwongke sing wis ya wis, yang ke depan kita jalin hubungan yang lebih baik. Yang lalu udah lah ya gitu ya, maksudnya. saya melihat tadi sebagai langkah awal untuk mencairkan sesuatu komunikasi yang kemarin mungkin agak tegang, maka diplomasi bubur lemu yang dikasih lauk gudeg ini rasanya menyegarkan sebagai suatu proses kedepannya. Kalau ada yang up to date dan perlu berkomunikasi, termasuk tadi disampaikan bahwa kita hal-hal yang menyangkut pilkada, dalam artian bukan presiden terlibat dalam pilkada, kalau ada ketegangan-ketegangan itu sekat-sekat ini sudah komunikasinya terbuka, sudah ya. terbuka. Ini penting karena situasi-situasi pilkada sebelumnya jangan sampai kepala negara ini kan kepala negaranya seluruh kandidat yang 171 ya, tidak bisa dipersepsikan hanya kepala itu negaranya. Pilkada. Kalau pilpres tertentu. nanti gimana? Di dalam hal pilpres saya kira bangunan demokrasi kita selama pemilihan langsung yang sudah hampir keempat kali ya, keempat kali ini mentradisikan sesuatu politik yang lebih dewasa dalam rangka proses kita berdemokrasi, bahwa ada sesuatu yang perlu kita sepakati bersama sebagai para senior-senior ya, kalau katakanlah Pak SBY mantan presiden, Bu Mega mantan presiden, Pak Prabowo, Pak Jokowi juga presiden. Dasar tujuan kita berdemokrasi itu apa, dan pemilu adalah sebagai suatu sarana kita membangun kita berbangsa. Ini harus selalu terbuka, atau komunikasi ini harus selalu terbuka. Dan saya kira pertemuan kemarin itu mencairkan lah. Kalau bolongan itu agak mumpet atau tersumbat begitu. Nah, bubur lemu ala gudeg Mas Gibran dan kalau Anda ngelihat Bu Mega gimana melihat ini? Bu Mega saya kira melihat sesuatu yang positif juga Pak Jokowi sebagai presiden ya, karena cuaca nasional ini kan harus makin sejuk sampai 2019. Kalau zaman Bu Mega, zaman Pak SBY dulu belum sekeras ini yang namanya pilkada. Ya. Dulu itu rajutan antar partai seperti yang disampaikan oleh Pak Hinca tadi luar biasa. Saya satu hari bisa bareng sama Pak Mas Sudarningrum satu pesawat sampai Solo, sampai Magelang beda panggung, sampai Klaten satu panggung, sampai Wonogiri beda panggung, pulang lagi satu pesawat bisa. Sekarang udah berbeda situasinya. Sekarang ini nggak tahu ini, kok agak tegang-tegang yang sangat luar biasa. Baik, kita akan lihat nanti warnanya apakah akan senada atau tidak. Terima kasih Pak Arya berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang. Pak Hinca, terima kasih meluangkan waktu untuk kami di Kompas TV. Terima kasih. Iya, terima kasih Bung Riko, Mas Arya Bima. Nanti kita sepanggung lagi, Mas. Iya Pak Hinca, terima kasih. Siap.